Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Ahadits As-Shiyam Ahkamun wa Adabun. Masih di pembahasan pembagian kedua dari kitab ini. Kita akan membaca hadis yang ke-8. Al-hadis Ats-Tsamin, hadis yang ke-8 fi zakatil fitr, tentang zakat fitri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' dari tamar. Satu sa' dari tamar atau sa' syair, atau satu sa' dari syair, dari gandum, alal abdi wal hurri, bagi setiap budak dan yang orang, bagi setiap budak ataupun orang yang merdeka, waz zakari wal unsa, laki-laki ataupun perempuan, was sagiri wal kabir minal muslimin, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri, an tuadda, untuk ditunaikan, qabla, sebelum khurujin nas, sebelum manusia keluar, ila shalah, menuju salat. Artinya sebelum manusia melaksanakan sholat Idul Fitri. Al-hadisu, hadis ini dalilun, merupakan dalil ala wujubi zakatil fitr, terhadap kewajiban zakat fitri. Ala sagiri wal kabir, baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, wal kabir, wal zakari wal unsa, laki-laki ataupun perempuan, wal hurri wal abdi, orang merdeka ataupun hamba sahaya, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Tuhratan lisaim mimma yukaddiru saumahu wa yunkisu sawabahu, sebagai penyuci, pembersih bagi orang yang berpuasa, mimma yukaddiru, dari hal-hal yang mengotori, merusak, memperkeruh puasanya, wa yunkisu sawabahu, dan yang hal-hal yang mengurangi pahala puasanya, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin, lil masakin, fi yaumil farah was surur, di hari kegembiraan dan keceriaan, hari kegembiraan dan kesenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Wa fiha al-ittisafu bil karami wal musawah. Dan di dalam zakat fitri ada al-ittisaf, sifat ittisaf, mengambil sifat dengan bil karami wal musawah, dengan sikap dermawan dan kesamaan, egalitas, persamaan, sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka akhirnya sama-sama ikut merasakan apa yang merasakan hari kebahagiaan tersebut. Wa fiha izharu syukri ni'matillahi bi itmami siyam. Dan dalam zakat fitri ada upaya untuk menampakkan rasa syukur terhadap nikmatillah, nikmat Allah, bi itmami siyam, dengan nikmat yang Allah berikan dengan kita bisa menyempurnakan puasa, wal qiyam, dan salat malam, wa fi lima tayassara minal a'mal was salihat. Nikmat Allah berupa kita bisa melaksanakan ma tayassara, amalan-amalan salihat yang mudah bagi kita. Wa miqdaru zakatil fitr, dan ukuran dari zakat fitri adalah sa'un min ta'amin aw burrin, adalah satu sa' dari makanan, baik itu dari dari tepung atau dari gandum. Aw tamrin aw zabibin, atau dari dari kurma atau zabib. Zabib kalau nggak salah kismis, zabib. Kismis itu sejenis zabib itu kismis. Au aqitin itu susu kering, ya, susu kering. Au ma yakumu maqamaha au ma yakumu maqamaha min qutil balad kal aruz, atau makanan pokok yang bisa menggantikan posisi dari makanan-makanan tersebut, min quti, dari makanan pokok di suatu negeri, kal aruz, seperti contohnya beras. Intinya diambil dari makanan pokok yang ada di satu negeri tersebut, seperti di Arab Saudi, di Timur Tengah biasa dahulu mereka makan gandum, tepung,
kurma, zabib, kismis atau susu kering. Adapun di negeri-negeri yang lain mereka makan beras. Kiluani warubu al-kilo. Dan ukuran dari satu sok itu adalah 2 kilo seperempat, 2 kilo warubu. 2,2 kilo seperempat. Ini menurut pendapat dari muallif, 2 seperempat. Kalau ingin digenapkan 2,5 ataupun 3 kilo lah tidak mengapa karena ukuran sok ini berbeda-beda dari setiap jenis makanannya. Untuk makanan yang berat atau makanan yang kering, ketika ditakar dengan sok, karena sok ini adalah ukuran takar, maka kadar kadar air terkadang berpengaruh dengan dengan hasil yang didapatkan dari satu sok tersebut dengan takaran tersebut. Ya, tapi di sini ya, penulis mengatakan as-sok kiloan 2 kilo rubu, 2 kilo seperempat. Wa yukhrijuha fil baladi allazi yuwafihi tamaman wa huwa fihi qabla salatil Aid. Wa yukhrijuha dikeluarkan zakat fitri tersebut fil baladi di negeri allazi yuwafihi tamamu Ramadan yang istilahnya selesai yang datang yang yang sempurna bulan Ramadan di negeri tersebut wa huwa fihi qabla salatul Aid dan uh, yaitu sebelum pembayarannya tersebut sebelum sholatul Id. Hadza huwal afdal, ini yang lebih utama. Jadi pembayarannya sebelum sholat Id. Wa yajuzu ta'jiluha, boleh disegerakan, didahulukan saat qabla Id, sebelum hari Id, bi yaumin aw yaumaini, satu atau 2 hari. Li fi'li ba'di sahabati radhiyallahu anhum, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud mengatakan, Sami'tu Ahmad su'ila an zakatil fitri qabla shalah. Saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang membayarkan zakat fitri sebelum sholat. Kemudian beliau mengatakan qala kana Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukhrijuha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dahulu Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitri sebelum qabla al-fitri, sebelum hari qabla salat Id bi yaumin aw yaumaini, sebelum 1 atau 2 hari, wa huwa allazi rawa al-hadis. Dan beliau yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis yang di atas yang kita baca tadi yang tentang Nabi SAW mewajibkan mengeluarkan zakat fitri bagi orang yang merdeka, bagi budak, bagi laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Beliau meriwayatkan hadis tersebut, beliau membayarkan zakat itu 1 atau 2 hari. Di sini menunjukkan bahwasanya beliau ada satu nilai lebih karena rawi hadis melakukan pembayaran zakat 1 atau 2 hari sebelum hari Aid. Wa iza lam ya'lam bil Aid illa ba'da shalah. Jika seseorang dia tidak mengetahui tentang hari raya Idul Fitri illa ba'da shalah, kecuali setelah selesai sholat, mungkin dia tidak tahu di suatu negeri ketika setelah selesai melaksanakan sholat dia baru tahu ternyata hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Au kana waktu ikhrajiha harijal balad, atau ketika waktu mengeluarkan zakat fitri tersebut harijal balad, dia sedang berada di luar negeri tersebut. Dia mungkin pergi ke sebuah daerah yang tidak ada akses informasi, dia tidak bisa mengakses apapun. Kemudian ketika dia kembali ternyata zakat sudah dibayarkan. Au fi baladin laisa fihi mustahiqun, atau di suatu negeri yang tidak ada orang yang berhak menerima zakat, semuanya kaya. Kemungkinan dalam pembayaran zakat fitri bisa jadi dia tahu hari itu adalah Raid, atau dia sedang berada di luar negeri, di luar kota, atau di negeri tersebut tidak ada orang yang berhak menerima zakat, ajza'a ikhrajuha ba'da shalah. Maka orang-orang seperti ini boleh mengeluarkan zakatnya setelah sholat. Karena ada uzur, ada sebab-sebab tertentu. Wala yajuzu daf'ul qimah badala ta'am. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang badala ta'am, pengganti makanan. Ala ahadil qaulaini, berdasarkan satu dari 2 pendapat, li'annahu khilaful mansus, karena mengeluarkan zakat dengan uang itu menyelisihi nas syar'i. Qala Abu Dawud mengatakan qila li Ahmad wa an Asma.
dikatakan kepada Imam Ahmad dan saya mendengar, eee, yu'ti darahim, seseorang itu membayar, dengan dirham, dengan uang maksudnya, kemudian kata Imam Ahmad, alla yujzi'hu, alla yujzi'ahu. Saya takut itu tidak apa namanya, tidak mencukupi, tidak mencukupi khilafu sunnati Rasulullah SAW karena menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketakutan Imam Ahmad. Beliau tidak langsung mengatakan tidak boleh, tapi beliau mengatakan beliau takut hal tersebut tidak mencukupi dan karena hal tersebut menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak langsung mengatakan tidak boleh, tapi takutnya hal tersebut justru akan apa namanya tidak sempurna, tidak cukup karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Wa yukhrijuhal insanu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa auladihi idza lam yastati'u an yukhrijuha an anfusihim. Wa yukhrijuha al-insan, seorang insan mengeluarkan zakat fitri an nafsihi dari dirinya, wa amman nafaqatuhu dan dari orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungannya, ka zaujatihi seperti istrinya, wa auladihi anak-anaknya, iza lam yastati'u kalau mereka tidak mampu an yukhrijuha mengeluarkan zakat tersebut an anfusihim dari diri mereka sendiri. Fa in istata'u akhrijuha kalau mereka mampu mengeluarkan zakat itu dari diri mereka sendiri, maka mereka mengeluarkan sendiri. Seperti istri misalnya dia punya penghasilan sendiri, boleh menurut pendapat mu'allif, boleh mengeluarkan eee, zakat fitri. Begitu juga anak-anak ketika mereka sudah mampu, mereka sudah punya pekerjaan, walaupun mereka belum menikah, masih pulang ke rumah, masih tinggal bersama orang tua, maka ketika mereka mampu membayarkan zakat fitri, mereka boleh membayarkan sendiri. Li'annahum humul mukhatabuna biha, karena mereka adalah orang-orang yang terpanggil, orang yang diajak yang diseru untuk menunaikan zakat fitri. Kama fi hadis Ibnu Umar al-mutaqaddim. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang terdahulu. Jadi setiap insan yang baik yang merdeka, yang budak, laki-laki, perempuan atau kecil ataupun dewasa, mereka diwajibkan membayar zakat fitri. Wa yusannu ikhrajuha 'anil janini idza tamma lahu arba'atu asyhurin. Dan disunahkan mengeluarkan zakat fitri dari janin dengan syarat idza tamma lahu arba'atu asyhur. Jika umurnya sudah 4 bulan. Sempurna 4 bulan karena setelah 4 bulan itu sudah ditiupkan roh, sudah punya sudah punya apa namanya, sudah ada kehidupan. Wa 'alal insani an yata'akkada min istiqaqi akhziha. Dan bagi seorang insan hendaknya dia benar-benar meyakinkan bahwa minan istiqaqi haziha, dari mencari orang-orang, benar-benar meneliti min istiqaqi dari mencari orang-orang yang berhak mengambil zakat. Fa inna minan nas, karena di sebagian manusia man jarat adatuhu, yang mereka mempunyai kebiasaan bidaf'iz zakatihi, membayarkan zakatnya wa zakati ahli baitihi dan keluarganya ila syakhsin muayyanin li gharadi minal aghrad, kepada satu orang tertentu dengan apa? Li gharadin minal aghrad, karena punya tujuan tertentu. Wa hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Artinya dia membayar tersebut, apa namanya, ada semacam, eee, ada udang di balik batu, dia membayarkan zakat keluarga kepada orang tertentu, ada keinginan yang lain diharapkan. Fa inna zakata haqqun lillahi ta'ala. Karena zakat itu Subhanahu wa ta'ala. La yajuzul muhabah fihi, tidak boleh ada muhabah, semacam apa namanya, kong kali kong, nepotisme, ada pengaruh apa namanya, eee, pilih kasih, menyimpang, istilahnya suatu hal yang tidak pantas. La tajuzul muhabah fi tiap pilih kasih, ada sikap kong kali kong seperti itu ya. Dia bayar zakat itu ada tujuan-tujuan tertentu. Wa qad takunu halatu hadza syakhs taghayyarat.
fasara ghairu fasara ghaira mustahakin laha. Dan bisa jadi kondisi orang ini taghayyar, berubah, fasara ghaira mustahikin laha, maka dia menjadi orang yang tidak berhak menerima zakat. Wa yajuzu lil fakiri idza akhadha al fitrah min syakhsin an yadfa'aha zakatan an nafsihi aw ahadi ailatihi idza ta'akkada min kailiha. Maka boleh bagi seorang yang fakir idza akhadha al fitrah min syakhsin, jika sudah mengambil zakat fitrah dari seseorang, an yadfa'aha zakatan, kemudian dia bayarkan lagi sebagai zakat an nafsihi, dari dirinya. Orang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa, ketika ada orang yang membayarkan zakat, maka apa yang dia terima tersebut boleh dia bayarkan lagi untuk zakat dari dirinya. Au ahadi ailatihi, atau salah satu anggota keluarganya. Iza ta'akkada min kailiha, jika dia benar yakin min kailiha, dari timbangannya, apa nah kecukupannya. Wallahu alam, apa yang dimaksudkan di sini dengan oleh penulis eee, min kailiha, jika karena kail itu adalah takaran, mungkin yang dimaksudkan ketika seseorang membayarkan zakat, dia yakin tentang eee, ba takarannya. Jadi ketika dibayar, dia dia tahu zakat ini bisa cukup untuk membayar zakat fitrah, wallahu a'lam. Wala yajuzu lil insan ikhraju ar-radi fi zakah. Tidak boleh bagi seorang insan, seorang muslim, radi, mengeluarkan eee, zakat yang jelek, mengeluarkan zakat yang mengeluarkan yang jelek dari harta zakat. Li'anna Allah thayyibun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan, dari mata pencarian kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Wala 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 tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhizihi fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih al khabisa, yang buruk, minhu, dari harta tersebut, tunfikuna, untuk kamu keluarkan, walastum biakhizihi illa an tughmidu fi, dan kamu sendiri tidak mau mengambilnya, illa an tughmidu fi, kecuali melainkan dengan memicingkan mata, melainkan dengan enggan. Jadi jangan kamu mengeluarkan harta yang jelek yang kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Wa alamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wallahu a'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hati-hati kami, jiwa-jiwa kami. Uh, Sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan hati kami, menyucikan jiwa-jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah dan uh, penolong kami. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami di setiap segala urusan. Wajirna min hazid dunya wa azabil akhirah, dan lindungilah kami dari hazid dunya wa azabil akhirah, ke dari min hizid dunya wa azabil akhirah, dari apa namanya, kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Waghfir lana wa liwalidayna wa lijamil muslimin. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan semua kaum muslimin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.